Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5 kurikulum Merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 8, yaitu di bagian awalan ter. Nah anak-anak, ini ada di halaman 171 sampai 181 di buku kalian. Nah sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kita kali ini, yaitu diharapkan anak-anak untuk memahami yaitu awalan ter. Nah sekarang kita mulai saja ya. Nah yuk kita langsung saja ya. Kita mulai dari kegiatan pembuka. Perasaanku. Anak-anak semua, pernahkah kalian mengalami peristiwa di bawah ini? Apa yang kalian rasakan? Nah, saatnya berbagi. Tuliskan pengalaman kalian dalam selembar kertas kecil, jelaskan perasaan kalian dan apa yang kalian lakukan. Nah, di sini ada beberapa peristiwa anak-anak. Kita lihat ya, dari peristiwa yang pertama, kalian diberi nama julukan. Nah, biasanya ini terjadi di sekolah anak-anak. Kemudian, tempat makan kalian tersenggol sampai jatuh. Kemudian peristiwa yang ketiga, ditertawakan karena apa yang kalian ucapkan atau lakukan. Nah, inilah beberapa peristiwa yang mungkin kalian pernah rasakan. Nah, mana di antara ini yang mungkin kalian rasakan anak-anak? Nah, tak hanya itu anak-anak, ada juga peristiwa kalian disuruh-suruh melakukan ini dan itu. Selanjutnya, barang kalian dipinjam tapi tidak dikembalikan. Nah, kalian tidak diajak bermain bersama. Kemudian peristiwa berikutnya, rahasia yang kalian percayakan disebarkan ke teman-teman. Nah, kalian tidak diajak berbicara oleh teman-teman sekelompok kalian dan kalian dipaksa berbohong. Nah, inilah beberapa peristiwa yang mungkin saja terjadi atau yang mungkin kalian alami anak-anak. Nah, sekarang marilah melanjutkan kegiatan belajar dengan membaca wacana berikut. Judulnya Berhenti Menggangguku. Bruk! Titan tersungkur di depan pintu kelas karena tersandung kaki Bobby yang sengaja dijulurkannya. Titan hanya diam dan berusaha memungut kacamatanya yang terpental sambil berdiri. Namun dengan cepat Bobby merampasnya. Tolong kembalikan kacamataku. Titan yang tidak dapat melihat dengan jelas tanpa kacamata berusaha merebutnya dari tangan Bobby. Kemudian ia terjatuh kembali dengan keras. Bobby bahkan mengejeknya dengan suara lantang. Hei Titan, percuma kamu pakai kacamata kalau tidak bisa melihat jalan. Hahaha, dasar mata empat. Bobby akhirnya melemparkan kacamata Titan ke lantai sambil mengancam Titan. Awas ya kalau lapor ke ibu guru. Bobby masih menertawakan Titan yang memungut kacamatanya dengan menahan tangis. Ya, Bobby memang hampir setiap hari mengganggu Titan dan mengancamnya agar tidak melaporkan ke guru. Titan tidak mengerti alasan Bobby memperlakukannya seperti itu. Kring! Bel istirahat berbunyi. Titan berniat ke kantin. Tetapi di lorong sekolah ia berpapasan dengan Bobby. Titan berbalik arah karena masih ingat kejadian tadi pagi. Namun Bobby dengan cepat menghampiri Titan dan mengejeknya dengan nama panggilan si mata empat. Hei, Titan si mata empat. Kamu sengaja ya pakai kacamata supaya terlihat seperti anak pintar? Bobby mulai mengganggu dengan kalimat-kalimat ejekannya. Namun suara Bobby terdengar oleh Ibu Ninda yang kebetulan melintas. Ibu Ninda segera memanggil Bobby dan Titan ke ruangannya. Ibu Ninda bertanya pada Bobby alasan ia melakukan hal itu pada Titan. Dan setelah mengetahui bahwa Bobby melakukannya hampir setiap hari.
Saya sebenarnya iri pada Titan karena dia anak terpandai di kelas, Bu. Tidak pernah ada pelajaran yang susah buat dia. Sedangkan aku, dengan suara lembut, Ibu Ninda menasihati Bobby bahwa tindakan yang dilakukan Bobby itu tidak baik. Apa yang kamu lakukan itu termasuk tindakan merundung atau bullying, Bobby. Tindakan itu sangat tidak baik karena dapat menimbulkan dampak negatif pada diri Titan. Ia bisa sedih dan menjadi tidak nyaman bersekolah. Tidak adil, bukan? Hal itu tidak sesuai juga dengan nilai yang diajarkan sekolah. Bila kamu ingin memiliki prestasi seperti Titan, sebaiknya kamu belajar bersama Titan agar kamu dapat mencontoh cara belajar Titan hingga ia berprestasi. Bobby terdiam mendengar nasihat ibu guru. Ia menunduk dan merasa malu. Tindakannya selama ini salah dan telah menyakiti temannya. Apalagi setelah ia tahu bahwa Titan tidak pernah membencinya. Bahkan ia mengajak Bobby untuk belajar bersama di rumah esok sore. Akhirnya Bobby meminta maaf kepada Titan dan menjadi teman yang baik. Nah, setelah membaca teks di atas, sekarang kalian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Untuk itu yuk kakak akan bantu menjawabnya ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Apa masalah yang dihadapi Titan? Nah, jawabannya, Titan memiliki teman sekelas yang suka mengganggunya dan memberikan dia julukan si mata 4. Nomor 2, mengapa Bobby suka mengganggu Titan? Jawabannya, karena Bobby tidak menyukai Titan, merasa iri terhadap Titan yang pintar dan tidak pernah menemui kesukaran dalam belajar. Nomor 3, bagaimana ibu guru bisa mengetahui kejadian ini? Nah, jawabannya, Bu Guru kebetulan sedang melintas saat Bobby mengganggu Titan. Nomor 4, apa nasihat ibu guru? Nah, ibu guru mengingatkan bahwa tindakan Bobby tidak baik dan merugikan orang lain. Ibu guru menasihati Bobby agar berteman dan belajar dengan Titan jika masalahnya adalah iri pada prestasi Titan. Dan yang nomor 5, bagaimana Bobby menyikapi nasihat ibu guru? Yaitu Bobby merasa malu akan kesalahannya dan meminta maaf kepada Titan. Nah, lanjut ke bagian jurnal menulis. Tuliskan hal-hal yang menurut kalian menjadi alasan seseorang mengganggu temannya. Nah, di sini jawabannya bisa karena rasa iri, rasa tidak suka, tidak kenal, dan kurang komunikasi serta adanya salah paham. Inilah alasan-alasan sehingga seseorang bisa mengganggu temannya atau bullying temannya. Nah, sekarang kita akan belajar di awalan anak-anak bahas bahasa. Perhatikan kata bercetak tebal pada teks berhenti menggangguku. Nah, di sini ada teksnya, yaitu ada kata tersungkur, terdengar, terpental, terpandai, terjatuh, dan terdiam. Nah, kata-kata tersebut memiliki awalan ter. Nah, apakah kalian mengetahui maknanya? Perhatikan penjelasan di bawah ini sebagai petunjuk. Yuk, kita akan memahami bersama makna dari awalan ter. Makna imbuhan ter. Nah, makna yang pertama, menyatakan sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Contohnya, terdiam, terkunci, dan terbuka. Selanjutnya yang kedua, makna imbuhan ter menyatakan paling. Contohnya, terpandai, terindah, tertinggi. Nah, terpandai berarti dia yang benar-benar paling pandai anak-anak. Nah, makna yang ketiga, menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba. Contohnya tersungkur, tertawa, terkejut, bisa juga terjatuh ya anak-anak. Kemudian nomor 4, menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Contohnya terdengar, terganti, terlupa. Nah, inilah 4 makna dari imbuhan ter anak-anak. Nah, sekarang apakah kalian sudah dapat menentukan makna awalan ter pada kata-kata tersebut? Nah, jawabannya yang pertama anak-anak tersungkur. Tersungkur itu artinya menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba, yaitu dia tiba-tiba tersungkur. Kemudian terpental, menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Ada kata terjatuh. Nah, maknanya yaitu menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba. Yang nomor 4, terdengar. Terdengar ini maknanya menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Ada terpandai. Terpandai ini yaitu maknanya menyatakan paling ya anak-anak ya, berarti
paling pandai. Nomor 6, terdiam. Terdiam ini maknanya adalah menyatakan sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Nah, di latihan berikutnya, tentukan makna imbuhan ter pada kalimat berikut ini. Yuk, kita langsung saja ya. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Mardi menjadi atlet tercepat yang sampai di garis finish. Di sini ada kata tercepat, yaitu memiliki makna menyatakan paling cepat. Yang kedua, kalimatnya Asih terkejut menyaksikan Rana memukul temannya. Di sini ada kata terkejut, yaitu memiliki makna menyatakan keadaan terjadi tiba-tiba. Yang ketiga, kalimatnya bukuku tertinggal di rumah. Di sini ada kata tertinggal. Tertinggal ini memiliki makna menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Nomor 4, peraturan itu tertulis dalam buku tata tertib sekolah. Nah, makna tertulis ini yaitu menyatakan sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Yuk, kita lanjut ke bagian membaca. Bacalah teks di bawah ini, judulnya Hentikan Perundungan. Anak-anak semua, pasti kalian sering bercanda bersama teman-teman, bukan? Pernahkah kalian saling mengejek dengan julutan seperti si pendek, si keriting, si sipit, si mata empat, dan banyak panggilan lainnya? Nah, kalian tentu menganggapnya sebagai candaan atau kesenangan ya. Namun anak-anak, tahukah kalian bahwa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan perundungan atau bullying? Terkadang sulit untuk membedakan antara perundungan dan candaan. Kerap kali keduanya dimulai dari sebuah keisengan. Nah, apakah kalian mengerti arti sebenarnya dari kata perundungan? Yuk kita simak penjelasan berikut agar kita tidak menjadi pelaku atau korban perundungan, khususnya buat kalian di sekolah anak-anak. Nah, kita belajar definisi perundungan. Perundungan adalah perbuatan mengusik, menyakiti, atau mengejek seseorang berulang kali. Perundungan membuat seseorang merasa tersakiti dan tidak nyaman. Candaan tidak menyenangkan yang dilakukan terus-menerus dapat berubah menjadi perundungan. Nah, adapun jenis-jenis perundungan, yang pertama yaitu perundungan verbal. Perundungan verbal ini adalah perundungan melalui kata-kata seperti mengejek, mengancam, melakukan di depan umum, dan masih banyak lagi. Nomor 3 ya anak-anak ya, jenis perundungannya yaitu perundungan mental. Perundungan mental di sini yaitu perundungan lewat sikap seperti menjauhi dan mencibir. Tindakan menyebarkan rumor agar seseorang dijauhi atau dikucilkan juga termasuk perundungan mental atau psikologis loh anak-anak. Nah, perundungan berikutnya yaitu ada perundungan fisik anak-anak, yaitu perundungan berupa kontak fisik dengan tujuan menyakiti. Misalnya mendorong, mencubit, memukul, merusak barang dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada perundungan dunia maya, yaitu perundungan ini dilakukan melalui media elektronik seperti komputer, telepon pintar, dan internet. Pelaku menuliskan komentar buruk di media sosial untuk mengintimidasi dan menyakiti korban anak-anak. Jadi, jika anak-anak sudah menggunakan media sosial, anak-anak baik-baik ya di media sosial, pergunakan sebaik mungkin. Nah, adapun sikap yang harus ditunjukkan jika melihat atau mengalami perundungan anak-anak. Yang pertama, jika kalian mengalami perundungan, jangan diam. Ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya, misalnya orang tua maupun guru. Yang kedua, carilah teman yang dapat dipercaya, agar mereka dapat membantu kalian merasa aman. Yang ketiga, abaikan pelaku perundungan dan jauhi mereka. Bicara pada pelaku perundungan, tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik atau bahkan berbahaya. Tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri kalian. Tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa kalian bukan orang yang lemah dan mudah ditindas. Nah, jika kalian menyaksikan suatu perundungan juga jangan diam. Bantu teman yang menjadi korban perundungan. Hentikan atau laporkan kejadian, berikan dukungan pada korban. Nah, sekarang yuk kita jawab beberapa pertanyaan berikut ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Apa saja jenis-jenis perundungan? Nah, jawabannya ada 4 jenis perundungan. Yang pertama, perundungan mental, perundungan fisik, perundungan verbal, dan perundungan dunia maya.
Yang kedua, apa saja akibat yang dapat terjadi jika perundungan dibiarkan? Jawabannya, jika perundungan dibiarkan, maka akan ada yang tersakiti dan tidak nyaman. Suasana juga menjadi tidak aman dan tidak menyenangkan. Yang nomor 3, apa yang harus kalian lakukan jika menyaksikan suatu perundungan? Nah, jika menyaksikan perundungan, sebaiknya kita membantu teman yang menjadi korban perundungan dan tentunya menghentikan atau melaporkan kejadian. Nomor 4, apa yang harus kalian lakukan jika mengalami perundungan? Nah, jawabannya, jika mengalami perundungan, kita dapat meminta bantuan orang tua atau guru untuk menindaklanjuti. Kita juga sebaiknya mengabaikan dan menjauhi pelaku. Yang nomor 5, apa yang harus kalian lakukan untuk mencegah perundungan? Nah, jawabannya, untuk mencegah perundungan, kita harus bertindak. Kita harus menghentikan atau melaporkan kejadian jika terjadi perundungan. Kita harus bersama-sama taat pada peraturan. Kita harus belajar berkomunikasi yang baik dengan orang lain dan saling menghargai satu sama lain. Nah, anak-anak, kita mendapatkan beberapa kosakata baru, yaitu yang pertama ada perundungan, yaitu perbuatan mengusik, menyakiti, atau mengejek seseorang. Yang kedua, ada kata julukan. Julukan ini artinya nama sindiran atau nama ejekan. Ada kata agresif, artinya bersifat menyerang. Ada kata verbal, yaitu artinya secara lisan. Ada kata mental. Mental ini artinya bersangkutan dengan batin atau otak manusia. Dan ada otoritas, yaitu hak untuk bertindak. Nah, sekarang tugas kalian mengisi titik-titik di bawah ini menggunakan kata-kata dari daftar kosakata di atas. Nah, di sini ada sebuah teks ya anak-anak ya. Kalian diminta untuk mengisinya. Yuk, kakak akan bantu untuk mengisinya ya. Hai, memberikan julukan kepada teman itu tidak baik. Apalagi dengan memanggilnya secara agresif setiap hari. Itu termasuk perundungan verbal. Selain itu, hindari hal-hal lainnya yang bisa mengganggu mental orang lain. Tunjukkan kebaikan dalam berkawan. Jika melihat peristiwa perundungan, jangan segan untuk melaporkannya ya. Hubungi orang-orang yang memiliki otoritas seperti guru atau orang tua. Nah, anak-anak, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama belajar mengenai awalanter dan perundungan ya. Nah, semoga dengan video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian anak-anak. Thanks for watching, see you next time. Bye-bye anak-anak hebat.